Pada malam hari ini ada gangguan teknis, mohon mungkin yang sudah tahu konteks saya bisa segera diinformasikan. Ya, saya harap untuk kali ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya nanti akan ada records yang akan saya kirimkan melalui link Dropbox. Jadi mohon dipersiapkan juga untuk aplikasi Dropbox-nya agar bisa memudahkan mendownload ataupun melihat videonya. Dan untuk yang membutuhkan file PPT-nya maupun PDF-nya bisa langsung email saya saja atau WhatsApp untuk kebutuhan materi training webinar pada malam hari ini. Oke, nah disinilah kita akan membahas masalah nutrisi yang paling optimal untuk wanita atau perempuan ya. Ya, pastinya kalau wanita pada masa kini ini perannya ganda ya. Karena memang seiring dengan kemajuan zaman, kalau sekarang ini sudah penuh tantangan di segala bidang kehidupan, utamanya untuk wanita, dan sepertinya tidak memungkinkan lagi untuk wanita itu berdiam diri seperti era-era yang terdahulu. Jadi kalau saat ini seorang wanita ini akan menjadi istri, ibu, saudara, teman, bahkan bisa jadi dokter di rumah juga, atau bahkan bisa menjadi seorang psikolog di rumah juga ya. Nah ini sebagai pemberi perhatian, penasehat, bahkan juga sebagai pencari nafkah. Artinya tugasnya sudah ganda sekali. Nah disinilah diperlukannya untuk bisa memperhatikan bagaimana juga kesehatan dari seorang perempuan yang tentunya berbeda karena faktor-faktor hormonal tadi yang nantinya bisa mempengaruhi beberapa masalah kesehatan kalau tidak dijaga sedini mungkin untuk masalah kebutuhan nutrisi yang kira-kira bisa menurunkan resiko kejadian tersebut. Ya, jadi di sini seorang perempuan itu secara alami itu akan mengalami hal yang alami ya, yaitu mengandung sekitar plus minus sampai 9 bulan, kemudian juga berbagai perubahan biologis yang dipengaruhi oleh faktor hormonal tadi dan beberapa faktor yang akhirnya nantinya bisa mengganggu ke masalah kesehatan apabila tidak ditangani sedini mungkin. Ya, kembali lagi di sini kalau untuk permasalahan yang ada, ini adalah dari faktor radikal bebas dan juga pola hidup. Dan kaitannya adalah kalau pada wanita ini lebih ke sinohormon. Jadi di sini sinohormon ini yang merupakan membawa pesan kimia zat tersebut dan akhirnya nantinya bisa menyebabkan ketidakseimbangan dari hormon wanita. Di antaranya ada penuaan dini, kemudian bahkan infertilitas, kemudian ada timbul penyakit degeneratif, bahkan yang setiap bulan rutin itu adalah PMS, premenstrual syndrome, menopause dini sebelum waktunya, juga beberapa faktor seperti kegemukan. Ya, hal-hal ini bisa dipengaruhi oleh obat-obatan, ini akan menimbulkan efek radikal bebas di dalam tubuh, dan kemudian juga dari proses metabolisme. Proses metabolisme ini secara alami memang akan menghasilkan radikal bebas endogen atau yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri akibat proses oksidasi tentunya. Ini pada saat kita bernafas, nah disinilah akhirnya akan mitokondria akan menghasilkan energi, di mana di situ juga akan terbentuk radikal bebas. Nah disinilah diperlukan adanya asupan antioksidan yang optimal tentunya, karena beberapa hal lain lagi selain dari tubuh kita sendiri yang sudah menghasilkan radikal bebas, itu dari sinar matahari, kemudian dari faktor radiasi sinyal handphone, radiasi dari layar komputer maupun laptop, kemudian juga bahaya asap rokok, jadi berhati-hatilah, ini rokok harus dihentikan, bukan sekedar dikurangi. Kemudian dari proses pengolahan makanan yang salah, nah, biasanya yang lebih disukai itu adalah yang proses pemanasannya lebih tinggi dibandingkan yang hanya dengan proses pemanasan yang biasa ya. Jadi yang paling baik itu dalam melakukan pengolahan makanan, idealnya memang lebih baik dalam proses pemanggangan atau kukus. Jadi kalau sudah semakin tinggi proses pemanasannya, itu akan hilang nutrisi yang ada di dalamnya. Terlebih lagi kalau yang sudah berupa makanan-makanan yang diolah atau yang sudah merupakan seperti frozen food. Kemudian juga dari faktor polusi. Nah, ini polusi juga bahayanya adalah berasal dari bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Jadi berhati-hatilah terhadap faktor radikal bebas yang tidak bisa dihindari lagi dari kehidupan sehari-hari, bahkan dari oksigen yang kita hirup. Nah, ini yang akan akhirnya mempengaruhi utamanya kalau pada wanita adalah ketidakseimbangan hormon. Dan kaitannya akan bermacam-macam sekali terhadap berbagai macam jenis penyakit kronis degeneratif. Dan yang
sering terjadi di sini kondisinya adalah seperti untuk wanita itu adalah seperti ya, insomnia. Ini biasa juga timbul sudah menjelang menopause ya, sulit tidur, kemudian ada perasaan cemas, kemudian sering sakit kepala, bahkan bahaya lainnya ada seperti masalah kanker payudara. Kemudian juga yang tidak disadari, ini karena harus pemeriksaan lebih lanjut ya, dan banyak terjadi pada kaum wanita utamanya karena ditambah faktor hormonal tadi, yaitu adalah osteoporosis selain dari kekurangan mineral maupun vitamin-vitamin tertentu. Kemudian juga ini seperti perut kembung, kram, sakit punggung lebih dari faktor PMS juga salah satunya, dan ada radang sendi. Nah, radang sendi ini lebih cepat diketahui kondisinya dibandingkan osteoporosis karena langsung terasa nyerinya itu berada di area sendi-sendi utamanya yang kerjanya paling berat, bebannya paling berat. Ya, jadi juga sangat dipengaruhi sekali oleh faktor berat badan. Kemudian juga yang termasuk juga dari masalah hormonal, utamanya yang akhirnya mengganggu hormon wanita ini, akhirnya timbul seperti kondisi hot flash, kemudian berkeringat, kemudian juga masuk masa-masa menjelang menopause itu yang timbul juga seperti penyakit jantung koroner, jantung berdebar, bahkan sampai rasa sulit bernafas. Kemudian juga ini yang juga sangat diperhatikan sekali oleh wanita, ya, yaitu kulit kendur dan berkerut. Ini dampak dari sinar matahari juga sangat keras sekali terhadap masalah kulit kendur dan berkerut. Hati-hati terhadap faktor-faktor penuaan dini. Ya, jadi di sini selain dari dalam harus dilindungi dengan nutrisi-nutrisi yang tentunya bekerja ke area kulit dan bisa meningkatkan produksi kolagen. Dari luar pun ini harus ada dijaga juga dengan menurunkan kontak langsung dengan sinar matahari. Kemudian juga selanjutnya itu adalah seperti gangguan-gangguan yang pengaruh hormonal, yaitu lebih ke menjelang menopause, masalah haid, bahkan ke masalah vagina, ya, sampai ke masalah urin bocor nih seperti mudah sekali buang air kecil gitu ya, karena memang uretra untuk saluran kencing untuk wanita ini kan lebih pendek dan biasanya bertambah usia, akhirnya kondisinya itu sulit untuk menahan buang air kecil ya. Nah, disinilah yang sering terjadi permasalahan yang timbul terhadap wanita. Nah, yang pertama ini saya ingin membahas lebih lanjut mengenai PMS. Yang terjadi pada masalah PMS ini sebenarnya memang kembali lagi pada ketidakseimbangan hormon wanita ya, utamanya terjadi pada siklus haid. Dan siklus haid itu juga bisa berbeda-beda untuk setiap wanita. Normalnya adalah 28 sampai dengan 40 hari. Biasanya ada yang kalau stres itu akhir siklusnya panjang, ada yang kalau stres malah siklusnya pendek, akhirnya 1 bulan itu 2 kali mengalami haid. Ya, dan ini akan juga biasa timbul ada PMS, gejalanya juga bisa berbeda-beda. Sebenarnya mengapa bisa timbul PMS ini? Semuanya terpengaruhi oleh asupan nutrisi yang dikonsumsi. Nah, jadi kalau dalam keseharian itu kekurangan zat-zat gizi seperti kurang vitamin B kompleks, utamanya B6, kemudian juga vitamin E, vitamin C, magnesium, bahkan juga zat besi, seng, kemudian mangan gitu ya, kemudian asam lemak omega. Apalagi terlebih lagi kalau punya kebiasaan merokok, kemudian minum alkohol, ini bisa memperberat gejala-gejala dari PMS. Kemudian juga seperti kurang olahraga, termasuk ini juga yang akan menyebabkan semakin beratnya kondisi premenstrual syndrome. Nah, ini yang paling dibenci ya untuk wanita, dan kalau untuk laki-laki juga mungkin kadang benci kalau yang timbul akhirnya ternyata modelnya moody ya, atau emosinya menjadi labil. Nah, disinilah permasalahan PMS ini memang bermacam-macam jenisnya, dan dari Dr. Guy Abraham, itu seorang ahli kandungan di Fakultas Kedokteran di Amerika Serikat, UCLA untuk universitasnya. Beliau juga membagi beberapa jenis PMS ini menurut gejala. Jadi ada yang tipe A atau anxiety. Jadi kalau tipe A ini
timbulnya seperti rasa cemas, kemudian sensitif, saraf tegang, sampai ke perasaan yang labil. Jadi wanita bisa bahkan mengalami depresi ringan sampai sedang pada saat menjelang haid ini. Nah, jadi ini gejalanya ini timbul akibat ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, jadi kalau progesteronnya yang terlalu rendah dibandingkan dengan estrogennya, ini akan menimbulkan kondisi tersebut. Nah, jadi disinilah sangat diperlukan sekali asupan vitamin B kompleks dan juga magnesium. Dan usahakan kalau memang lebih sering mengalami kondisi tipe A ini atau anxiety, ini batasi dalam mengkonsumsi yang mengandung kafein ya. Di antaranya itu ada kopi, kemudian teh, dan juga coklat ya, karena itu satu golongan yang mengandung kafein. Nah, di sini harus dijaga, dan utamanya berarti saya sarankan pada saat sudah menjelang siklus itu sekitar 2 minggu dari menjelang haid, biasanya ada yang seminggu nih mulai muncul, ada yang 2 minggu mulai muncul, itu sudah harus lebih ditingkatkan asupan magnesiumnya dan juga kalsiumnya ya. Usahakan kalau B kompleks itu memang sudah rutin setiap hari dikonsumsi. Nah, ini bisa dikonsumsi dengan rutin itu dengan essentials, dan juga nanti kalau dengan aktif kalsium ataupun kalmak chewable itu bisa ditingkatkan kalau di saat menjelang haid. Kemudian juga untuk tipe berikutnya itu adalah tipe H, hyperhydration. Nah, kalau yang tipe H ini yang timbul lebih ke masalah pembengkakan, jadi perut kembung ataupun pembengkakan di area atau nyeri pada buah dada, kemudian juga ada pembengkakan di area tangan, kaki, bahkan ada juga yang sampai ada peningkatan berat badan di saat sebelum haid tersebut. Jadi hal-hal inilah yang biasanya dirasakan bisa bersamaan juga ya dengan tipe yang lainnya. Jadi bisa berbarengan antara seperti perasaan yang labil atau sensitif tadi, mudah marah, dibarengi juga dengan tipe H. Nah, ini biasanya bisa bergabung jadi satu. Kalau kondisi seperti ini, yang harus dibatasi adalah garam dan juga gula. Jadi disinilah yang harus dijaga dari asupan makanan sehari-harinya, berarti harus dijaga dari asupan keripik ya, atau mungkin sejenis potato chips. Hati-hati juga terhadap soft drink. Untuk menurunkan rasa tegang atau kram itu memang dari semua tipe ini harus ada kecukupan antara B kompleks dan juga aktif kalsium, kemudian magnesium. Jadi dari keseluruhan memang intinya yang bisa dikonsumsi untuk masalah PMS ini adalah lebih ke esensial, karena di sana sudah ada B kompleksnya, terutama B6, kemudian vitamin E, vitamin C, dan di dalam aktif kalsium di sini sudah ada magnesium, kemudian juga sudah ada kalsiumnya, dan di dalam esensial di sini sudah ada seng, mangan, ya. Dan satu lagi tambahannya adalah biomega, di dalamnya ada asam lemak omega 3. Nah, kemudian juga ada yang tipenya C. Nah, kira-kira dari semua tipe ini, manakah tipe Anda? Ya, kalau C ini tipenya jadi seperti ingin makan yang manis-manis, atau bawaannya lapar terus ya. Memang pada kondisi tersebut sebenarnya memang lebih seperti ada faktor kelelahan atau sakit kepala. Jadi dari tubuh sendiri tuh akhirnya membutuhkan adanya tambahan gula yang lebih banyak. Jadi kalau seperti ini kondisinya, bisa saya sarankan lebih baik perbanyak asupan dari lemak esensial. Itu seperti seperti asam lemak omega 3. Nah, ini dibutuhkan dalam jumlah yang optimal. Dan juga tentunya jangan terlewatkan untuk kebutuhan magnesium dan juga beta B6-nya. Nah, kemudian tipe lainnya itu ada lagi tipe D untuk gejala PMS yang ini lebih seperti perasaan yang mellow gitu ya, sedih, bawaannya ingin nangis gitu ya. Dan memang kalau untuk tipe ini bahkan ada yang sampai muncul rasa ingin bunuh diri ya. Memang biasanya juga dibarengi dengan tipe A. Jadi kalau yang benar-benar murni untuk tipe D ini dari penelitian
Dr. Guy itu hanya sekitar 3% saja. Kemudian juga untuk tipe D, kalau tipe D ini lebih disebabkan memang murni karena ketidakseimbangan hormon progesteron dan juga estrogen. Jadi di sini hormon progesteronnya terlalu tinggi sehingga akhirnya ada memperlambat proses haid itu sendiri ya, karena kalau progesteron terlalu tinggi itu akhirnya haidnya bisa telat, jenisnya seperti itu. Nah, kalau di kondisinya seperti ini, tentunya yang diperlukan adalah selain B kompleks dan juga magnesium, ya ini memang diperlukan adanya tambahan dari omega 3 juga karena kebutuhan untuk asam lemak omega. Ya, jadi sekiranya ini yang terjadi, dan kalau untuk masalah haid, ini memang sebenarnya pada umumnya tidak ada hubungannya dengan kelainan pada organ reproduksi wanita. Jadi memang masalah nyeri perut seperti ada perasaan seperti nyeri perut juga dengan PMS ini terjadi kurang lebih tadi 10-14 hari sebelum haid atau bahkan seminggu sebelum haid. Dan kemudian nanti akan hilang begitu haid datang. Jadi untuk menurunkan kondisi tersebut harus mendapatkan kecukupan dari nutrisi-nutrisi yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama esensial untuk mendapatkan kecukupan B6-nya, kemudian juga untuk mendapatkan kecukupan seng, juga untuk mendapatkan kecukupan dari mangan. Kemudian untuk magnesium itu bisa kita dapatkan dari aktif kalsium maupun kalmak cobel, dan asam lemak omega ini bisa didapatkan dari biomega. Dan tentunya disinilah yang kita perlukan dalam menangani masalah PMS, ya utamanya untuk wanita yang sering mengalami masalah PMS, dan memang kondisinya ini bisa diperbaiki juga dibantu dengan adanya aktivitas fisik yang rutin, ya, minimum seminggu 3 kali. Kemudian juga kondisi lainnya untuk wanita ini adalah fertilitas, ya, atau trying to conceive. Jadi berusaha untuk mendapatkan buah hati, ya. Di sini permasalahan juga banyak sekali timbul. Terkadang ada permasalahan juga yang masuk dalam kategori unexplained infertility. Nah, di sini biasanya memang dari pola hidupnya itu sendiri yang kurang baik, ya, itu sangat dipengaruhi sekali oleh faktor-faktor radikal bebas yang tanpa disadari banyak memapar di dalam tubuh, akhirnya mempengaruhi hormonal, ya, karena memang dari sekian banyak sperma itu yang dibutuhkan untuk membuahi sel telur adalah cuma satu saja. Nah, disinilah dibutuhkan sel telur yang tingkat kematangannya bagus, kemudian kondisi hormonal si calon ibu ini juga baik, sehingga di sana apabila memang akhirnya sudah terbuahi bisa berkembang dengan baik embrionya. Ya. Nah, di sini tentunya diperlukan nutrisi-nutrisi yang optimal, juga pola hidup yang baik, seperti menghindari makanan-makanan yang merupakan jenis makanan junk food atau cepat saji yang tentunya rendah sekali kandungan nutrisinya, menghindari jenis-jenis makanan yang tinggi pengawetnya, ya, atau lebih seperti frozen food gitu ya, ataupun makanan-makanan kalengan. Ada olahraga rutin yang tentunya harus juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan hormon selain dari nutrisi-nutrisi yang diperlukan ini. Ya. Tentunya kalau vitamin B kompleks memang sangat diperlukan, penting sekali untuk masalah kesehatan reproduksi wanita. Kemudian vitamin E ini juga baik untuk hormon kesuburan pada wanita. Kemudian omega 3 ini baik untuk kesehatan dari uterus atau rahim. Seng dan magnesium ini baik dalam pembentukan sel telur, di mana optimalnya itu adalah 18 sampai dengan 25 mili untuk bisa dibuahi dengan baik oleh sel sperma. Jadi tentunya kalau dari USANA, ini pada fertilitas wanita, baik sekali kalau di saat sudah merencanakan kehamilan itu sudah mendapatkan kecukupan dari vitamin dan mineral, juga antioksidan yang optimal itu ada di dalam esensial. Kemudian juga mendapatkan kecukupan dari lemak omega 3, yaitu ada di dalam biomega. Dan utamanya dalam menjaga kesehatan tulang untuk nanti menjelang
pada saat kehamilan itu tentunya harus ada tambahan kalsium. Nah, disinilah nutrisi tentunya diperlukan untuk ibu hamil dan menyusui kelanjutan apabila memang sudah berhasil ini masuk dalam fase hamil dan menyusui, yang tentunya diperlukan adalah kecukupan dari vitamin dan mineral. Ini baik sekali untuk pertumbuhan sel janin karena dikhawatirkan apabila hanya bergantung dari makanan sehari-hari termasuk susu, itu akan kurang kecukupan dari vitamin dan juga mineralnya. Nah, di sini juga sangat dibutuhkan sekali asupan vitamin dan mineral yang berasal dari natural ingredients ya, dan di sini bisa didapatkan dari Usana. Di sini juga untuk kebutuhan lainnya itu adalah asam folat. Ini bisa didapatkan juga di dalam esensial. Sini yang akan mencegah cacat syaraf pada janin. Tentunya ini yang sangat tidak diinginkan oleh calon ibu ya. Ini adalah mencegah cacat. Jadi harus ada kecukupan dari asam folat. Kemudian juga adanya asupan tambahan dari omega 3 yaitu biomega. Tadi kembali lagi itu untuk kesehatan dari syaraf, untuk perkembangan syaraf janin juga. Dan kalsium ini baik sekali untuk menjaga pembentukan tulang dan juga gigi dari janin. Bahkan bisa membantu dalam mengatasi mual ini dari magnesium yang ada. Dan tentunya kalsium ini juga yang akan menjaga kepadatan tulang si ibu yang sedang hamil agar kondisinya itu tidak menjadi keropos pada saat nanti sudah melahirkan ya, atau mungkin pada saat nanti menyusui pun itu harus lanjut terus untuk mengkonsumsi asupan kalsium yang optimal. Standar dari AKG-nya sendiri itu adalah 1100 mg per hari. Tapi untuk ibu hamil menyusui ini kebutuhannya lebih banyak, bahkan bisa sampai 1500 mg per hari tergantung kondisi, yaitu maksimum di 1500. Nah, ini dijaga terus sampai masuk ke masa menyusui. Ya, kemudian setelah selesai melahirkan, biasanya yang menjadi ganjalan itu untuk para wanita adalah berat badan, karena di sini ada langsung sudah ada keinginan untuk bisa mencapai berat badan yang ideal. Mencapai berat badan ideal kalau pada saat setelah melahirkan memang lebih baik itu dibantu juga dengan pola makan yang baik, dan selain itu juga dengan menyusui ya, karena menyusui ini tentunya akan menghasilkan energi yang lebih di dalam tubuh, sehingga di sini semuanya yang kita konsumsi bisa langsung terproses, tidak ada kelebihan kalori yang nantinya menumpuk sehingga berat badan sulit untuk turun. Jadi capai berat badan ideal ini dengan perbaikan pola makan. Artinya kalau masih pada saat menyusui, nah tentunya pola makannya ini masih akan seimbang karena akan dipakai lagi untuk memproduksi ASI ya, untuk kebutuhan nutrisi sang bayi. Tapi kalau sudah selesai berhenti masa menyusuinya, nah tentunya di sini harus ada perbaikan pola makan karena sudah berbeda, sudah tidak dibutuhkan lagi untuk memproduksi ASI. Sehingga disinilah yang sering terjadi kalau tidak dirubah pengaturan pola makannya, menyeimbangkan antara kalori yang masuk dengan yang keluar. Nah, di sini yang akan membuat sulit sekali untuk bisa masuk ke dalam berat badan yang ideal. Dan tentunya dalam menyeimbangkan kalori yang masuk dengan yang keluar, di sini dibutuhkan adanya olahraga yang teratur. Kalau untuk hanya menjaga berat badan saja itu diperlukan hanya 3 kali dalam seminggu untuk berolahraga. Usahakan memang olahraganya yang bersifat kardio karena di sini akan meningkatkan denyut jantung yang akhirnya bisa membantu dalam membakar kalori di tubuh ya. Jadi bisa langsung dipakai untuk energi, karbohidratnya gitu ya, atau lemak yang dikonsumsi. Jadi tidak menumpuk. Nah, di sini tentunya kalau untuk menurunkan berat badan butuh berarti 5 kali dalam seminggu. Jenis-jenis olahraganya itu adalah seperti lari, ya, kemudian juga ada sepeda, jalan cepat. Kemudian saya sih lebih menyarankan juga kalau wanita ini rutin berenang, karena ini baik sekali juga dalam masalah sendi-sendi ya. Pada saat hamil ini kan tentunya akan lebih berat kerja sendi maupun sendi bagian belakang. Kemudian juga ada tambahan asupan nutrisi yang
optimal. Di sini tentunya yang dibutuhkan itu lebih untuk yang membantu dalam pembakaran kalori tersebut. Jadi di dalam esensial, sini tadi kembali lagi B kompleksnya bisa membantu dalam meningkatkan pembakaran dari karbohidrat, kemudian lemak, dan juga membantu dalam pembentukan protein sehingga bisa mengembalikan otot-otot yang sudah hilang. Jadi kalau ditambah lagi dengan olahraga, ini pembentukan ototnya akan lebih cepat dan baik. Kemudian juga kokinon 30, ini koenzim Q10, ini adalah sebagai sumber energi. Jadi nanti yang akan membantu dalam pembentukan energi, apabila dibantu dengan olahraga, ini akan semakin mempercepat proses pembakaran tadi. Nah, jadi di sini diharapkan memang 3 hal ini yang harus diperhatikan untuk bisa mencapai berat badan ideal. Tapi sekali lagi harus diperhatikan juga kondisinya, apakah masih menyusui atau tidak. Ya. Oke, kemudian untuk menopause. Jadi kalau menopause ini tentunya yang diharapkan tidak mengalami menopause dini karena ini bahaya sekali dan juga memang sangat dipengaruhi sekali dengan faktor nutrisi yang dikonsumsi. Ya, jadi kalau masalah menopause ini di negara-negara maju yang tentunya kebutuhan asupan nutrisinya itu sudah lebih baik, itu munculnya sudah di usia 50 tahun ke atas. Jadi kalau di Indonesia sendiri, memang rata-rata yang terjadi menopause ini timbul di usia 45 tahunan sampai 51 tahunan. Jadi lebih pendek usia produktifnya. Gitu. Ya, jadi di sini yang terjadi pada menopause itu berhenti siklus menstruasi terhitung 12 bulan berturut-turut. Ya, jadi biasanya kalau sudah mengalami proses gejala menopause itu terlihat haidnya juga sudah mulai sedikit atau mungkin tidak rutin setiap bulannya. Nah, apabila memang akhirnya tidak haid lagi selama 12 bulan berturut-turut, nah ini sudah mengalami menopause. Bahayanya kondisi tersebut karena tentunya hormonal di dalam tubuh itu akan terganggu, termasuk seperti hormon estrogen yang menjaga kesehatan jantung, kemudian juga mempengaruhi kepadatan tulang, bahkan sampai ke kanker, ini akan timbul dan resikonya akan semakin meningkat. Makanya di sini diperlukan sekali waspada atau mungkin preventif dari kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama adalah osteoporosis. Nah, osteoporosis ini memang rata-rata terjadi itu terbesar adalah pada wanita. Karena selain dari apa yang dikonsumsi, yaitu seperti kekurangan kalsium harian dari makanan, ya. Padahal idealnya itu untuk di Indonesia sendiri AKG-nya saja untuk kebutuhan kalsium tadi sekitar 1100 mg. Ini setiap orang berbeda-beda, nih sudah patokan rata saja karena setiap usia maksudnya itu berbeda-beda kebutuhannya. Jadi ada tahapannya. Nah, di sini untuk rata-rata yang terjadi di Indonesia ini adalah asupan kalsiumnya hanya sekitar 200 sampai 250 mg per hari. Jadi tentunya sangat jauh sekali dari kebutuhan standar AKG dan apabila kekurangan kalsium tersebut ini akan semakin meningkat penurunan kepadatan tulangnya karena kalsium ini dibutuhkan juga untuk metabolisme di dalam tubuh apalagi kalau sudah tipenya yang tidurnya cuma sebentar, suka begadang, nah itu akan semakin terus bekerja terus ya. Akhirnya apabila kita tidak mendapatkan asupan kalsium yang cukup dari luar, nah, yang terjadi di sini akhirnya akan mengambil kalsium yang ada di dalam tulang, dari bang tulang ataupun dari gigi. Ya, ini yang akhirnya menjadikan kondisi tersebut rapuh. Pada perempuan, selain dari makanan yang kurang kalsium tadi maupun terlalu tinggi konsumsi kopi, teh, soda, kemudian rokok, alkohol juga dipengaruhi oleh hormonal. Nah, inilah yang mengapa yang terjadi banyak sekali perempuan yang mengalami osteoporosis dibandingkan laki-laki karena faktor hormonal sangat mempengaruhi. Jadi usahakan sebelum masuk usia menopause, di saat estrogen menurun, akhirnya kalsium banyak yang terbuang, ini tulang sudah dijaga kondisinya dalam keadaan normal atau setidaknya masih di tengah osteopenia. Jadi kalau di usia muda saja sudah mengalami osteoporosis, bayangkan yang terjadi nanti pada saat masuk ke masa menopause. Nah, ini yang tidak bisa dihindari bahkan karena tidak ada rasanya, gejalanya tidak ada. Ya, jadi sangat diperlukan sekali untuk wanita itu memperhatikan utamanya apabila memang dari nutrisi sehari-hari tidak terpenuhi kebutuhan kalsiumnya, bisa ditambahkan dari
luar ya, ini dari suplementasi. Nah, ini ada beberapa tips untuk mencegah osteoporosis. Yang pertama adalah dengan olahraga teratur. Jadi tentunya olahraga teratur ini yang diperlukan berbeda. Kalau tadi ingin menurunkan berat badan, berarti olahraganya harus lebih yang ada peningkatan denyut jantung. Ya. Jadi harus yang kardio, karena lebih cepat membakar kalori. Untuk osteoporosis ini olahraganya lebih ke yang bersifat beban, karena ini dengan olahraga yang bersifat beban tersebut itu bisa merangsang tulang untuk lebih padat dalam menyerap kalsiumnya juga ya. Jadi di sini akan merangsang tulang. Artinya olahraganya berarti selain ada kardio, ini juga disisihkan juga untuk olahraga yang bersifat olahraga beban ya, pakai dumbbell yang seperti itu. Kemudian dari pola makan itu harus ada kecukupan kalsium, magnesium, dan sebisa mungkin kurangi asupan garam, karena garam ini yang sifatnya nanti bisa membuang kalsium di dalam tubuh juga. Ya, makanya biasanya yang mengalami hipertensi, ya, jadi pasien-pasien hipertensi ini rata-rata juga mengalami pengeroposan tulang. Ya, karena tinggi natrium di dalam tubuh ini ya bisa menyebabkan pengeroposan tulang, kalsium bisa terbuang. Hindari kafein, kemudian soda ya, kemudian juga rutin sering berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan utamanya hindari rokok dan juga alkohol. Kalau dari Yusana, solusinya adalah dengan mengkonsumsi aktif kalsium dan juga Calmax Chewable itu secara rutin. Apabila memang sudah pakai esensial, itu sudah ada kalsiumnya juga. Nanti bisa tambahkan aktif kalsium maupun Calmax Chewable. Itu apabila dari makanan sehari-hari juga dirasa masih kurang asupan kalsiumnya, berarti dosisnya boleh ditingkatkan lebih dari 1 tablet seperti yang ada di label ya. Jadi kalau yang ada di label itu 1 tablet itu hanya dapat sekitar 200 mg kalsiumnya. Nah, berarti di sini dibutuhkan adanya tambahan supaya bisa kita setidaknya mendapatkan standar AKG-nya yaitu 1100 mg. Kemudian permasalahan pada wanita berikutnya itu adalah nyeri sendi atau sering orang bilang juga itu adalah syaraf kejepit. Kondisinya gambarannya adalah seperti ini. Di sendi yang normal itu tulangnya tidak menyatu dengan tulang, jadi tulang tidak bertemu dengan tulang. Yang sudah mengalami nyeri sendi, yang sudah parah bahkan, itu tulangnya sudah bertemu dengan tulang, bukan sekedar menipis saja bantalannya atau tulang rawannya. Jadi bantalan yang ada di antara tulang ini disebut juga, ini merupakan tulang rawan. Nah, disinilah yang akhirnya kalau menipis kondisinya bisa menyebabkan nyeri yang sangat hebat. Nah, bedanya nyeri sendi dengan masalah osteoporosis, jadi osteoartritis dengan osteoporosis. Kalau osteoartritis lebih cepat diketahui karena memang berasa tidak nyaman ya, tidak enak karena sakit. Nah, disinilah bantalan tulangnya ini bisa hilang juga beberapa faktor dari kegemukan, kemudian bisa karena ada faktor genetik juga ya, dan juga termasuk hormonal tadi. Jadi cara mencegah dari nyeri sendi atau juga syaraf kejepit ini adalah olahraga teratur. Saya lebih menyarankan adalah dengan berenang, itu minimum seminggu 3 kali, atau juga dengan olahraga-olahraga low impact, tapi lebih diutamakan berenang. Kalau memang tidak bisa berenang, boleh sekedar jalan di kolam renang saja. Yang penting dilakukan rutin, hindari semua produk utamanya jangan terlalu berlebihan ataupun dibatasi asupan gula. Kalau normalnya itu gula, batasan maksimumnya adalah sampai 4 sendok makan per hari. Nah, kalau memang sudah punya masalah dengan nyeri sendi, usahakan hanya sekitar 1 sendok makan saja per hari. Ya. Atau kalau perlu hindari gula sama sekali. Kemudian juga hindari makanan-makanan yang banyak mengandung ngawet seperti frozen food. Kemudian juga perbanyak asupan buah-buahan dan sayur karena di sini dibutuhkan adanya mikronutrisi yang bisa membantu dalam menjaga cairan di antara sendi itu tetap baik produksinya, dan kalau yang memang sudah tipis ini dijaga supaya tidak lebih tipis lagi atau bahkan yang sudah sampai hilang akhirnya tulangnya bisa ketemu dengan tulang gitu ya. Yang dibutuhkan adalah glukosamin, kemudian vitamin D, C, mangan dan juga kunyit. Kalau dari Yusana untuk masalah kepadatan tulang atau osteoporosis ini bisa digunakan aktif kalsium maupun Calmax Chewable. Kalau untuk syaraf kejepit atau nyeri sendi, nah ini bisa menggunakan Biomega karena kita membutuhkan omega 3 di sini untuk membantu juga dalam menjaga
kesehatan dari tulang rawannya ya, supaya tidak cepat turun kondisinya lebih tipis lagi ya. Nah, disinilah juga dibutuhkan omega 3 untuk analgesik atau anti nyeri. Ini bahkan sudah banyak sekali penelitian dari omega 3 yang membuktikan kalau omega 3 ini juga bersifat sebagai analgesik dibandingkan juga dengan obat-obat NSAID yaitu seperti paracetamol gitu. Kemudian juga prokosa utamanya yang menjaga dalam masalah osteoartritis atau nyeri sendi ataupun saraf kejepit. Karena prokosa ini di dalamnya ada glukosamin hidrokloride dan kalau di USANA ini diproduksi dari jamur-jamuran yang tentunya sangat kecil sekali kemungkinan menyebabkan alergi karena rata-rata di pasar itu produksinya berasal dari cangkang udang ya. Jadi untuk yang berasal dari jamur ini di USANA ini penyerapannya juga lebih baik dan juga ada penghilang nyerinya itu dari ekstrak kunyit ini yang sudah dipatenkan karena dengan menggunakan teknologi Meriva. Ya, jadi artinya manfaatnya sangat baik sekali untuk bioavailabilitasnya, bahkan untuk membantu efek anti nyerinya juga anti peradangannya. Kemudian untuk pengelolaan berat badan, ya ini tentunya sangat diperlukan adalah essentials untuk membantu dalam pembakaran karbohidrat, kemudian protein, pembentukan otot, kemudian juga dalam membakar lemak. Kemudian kokinon 30 ini koenzim Q10-nya baik sekali dalam meningkatkan energi di sel supaya bisa langsung mengolah dari karbohidrat ataupun kalori yang ada ini untuk dirubah menjadi energi, bahkan baik sekali apabila dibarengi dengan olahraga dan juga omega 3. Ini baik untuk menjaga dalam kesehatan kulit dan juga hormonal. Baik Bapak dan Ibu semuanya, demikian untuk training pada malam hari ini. Tentunya perempuan harus selalu bisa menjaga masalah kesehatannya lebih baik lagi apabila dijaga sedini mungkin dengan pencegahan sedini mungkin karena permasalahan itu banyak sekali timbul memang setelah menjelang menopause. Ya, kondisi tersebut tentunya jangan sampai terlambat. Itu sudah harus mendapatkan asupan nutrisi yang optimal juga dengan pola hidup yang baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan langsung bertanya saja di sini. Apabila memang ada yang ingin ditanyakan secara detail, boleh langsung saja juga email ke alamat email berikut ini, yaitu dinda.ariasdiani@id.usana.com. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti training webinar pada malam hari ini. Pastinya semua rekaman yang ada pada malam hari ini nanti akan di-emailkan langsung untuk semua pendaftar yang sudah mengikuti training webinar untuk malam hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi untuk training webinar minggu depan. Sukses selalu.